tentunya menjelang yang di kesempatan kali ini tanggap bencana COVID-19. Seperti biasanya 11 hingga pukul 12 bersama dalam RDRI dan untuk hari ini sama dengan Bapak Sudarman SDI MPD. Sudarman SPD MPD dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja, dan kita akan mengangkat topik silaturahmi. Dan seperti biasanya pendengar, kamu bisa ikutan di kuis kita. Silakan mendownload aplikasi Quizizz dan sebentar kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan akan saya berikan kode gamenya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tanah Toraja ini, Pak Sudarman? Alhamdulillah, Bu, sehat-sehat, aman-aman. Aman, cuma jaringan ya? biasa kurang bersahabat. Tapi suasana di sana tetap masih tinggal di rumah juga ya? Aktivitas semua di rumah ya? Iya, Bu, masih begitu karena kebetulan Pak Wakil Bupati dengan salah seorang ini baru hampir 2 minggu baru keluar dari rumah sakit karena diponis katanya TDP. Ya. Jadi otomatis semuanya harus tetap melaksanakan aktivitas di rumah ya. Dan ya, ini juga yang terjadi saat ini, kita belajar dari rumah nih. Iya, sama. Baik, karena kita temanya adalah silaturahmi, ya ini nih yang kayaknya agak-agak kental. Biasanya silaturahmi saling kunjung mengunjungi, ya kan? Betul. Dan kita sekarang silaturahminya saling memandang-memandang lewat via Zoom saja ya. Dan menyapa lewat udara, lewat RRI tentunya. Baik, silakan Pak Sudarman, saya beri kesempatan untuk materi pelajaran kita kesempatan siang hari ini. Silakan. Iya, baik, dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Para pemirsa Makassar yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang memantau dari RRI, dari YouTube dan via Zoom, yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita masih sehat semua, dan insya Allah puasa kita yang kurang lebih 1 minggu lagi mudah-mudahan nanti berakhir dengan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Selanjutnya pada kesempatan ini saya dipercaya dari panitia untuk menyampaikan pokok materi atau hal-hal pokok tentang silaturahim, yang pada dasarnya bahwa saya juga bukan ahlinya di situ, saya juga ini hanya baru belajar. Cuma secara kebetulan kalau kita diberikan amanah maka itu harus dijalankan selaku muslim yang taat kepada pemimpin dan terkhusus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita berbicara tentang silaturahim, pemirsa sekalian, ya, kita akan mendapatkan ada beberapa hal. Tentunya secara singkat saya akan sampaikan tentang pengertian sila. Sila berasal dari wasalah, yasilu, atau wasilatan. Itu dalam bahasa itu terdapat dalam Kamus Al-Munawwir halaman 1563. Itu disebutkan beberapa makna yang saya sebutkan tadi di atas. Oleh karena itu, kata sila ini atau silaturahim ini mengandung arti memberikan atau mempersembahkan. Al-wasul, orang yang memberi. Apalagi di bulan puasa ini, seperti dikatakan tadi pemandu, biasanya kita langsung ketemu, kita langsung salam-salaman, tapi hari ini kita salam-salaman menyapa lewat media sosial. Karena itu, pada kesempatan ini, di bulan puasa ini, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi itu tidak membatasi ruang kita untuk saling bersilaturahim, untuk saling memberi. Ya, itu dengan berbagai macam hal. Seperti yang dilakukan di daerah lain dan termasuk di daerah kami, ya. Kalau di kota-kota kan biasa menggunakan Grab dan sebagainya. Kalau di sini menggunakan ojek, ya.
Itu mengantarkan buka puasa rumah-rumah orang-orang muslim yang terdekat di sekitar. Saya kira bahwa COVID-19 ini itu tidak memutuskan kesadaran kita, tetapi justru COVID-19 ini bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas ibadah, kualitas kita, ya, hubungan kita kepada manusia dan terkhusus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum datang di bulan-bulan suci Ramadan yang lalu, mungkin banyak di antara kita yang bacaan Qur'annya mungkin tidak sampai 5 juz dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan di COVID-19 ini yang ada melanda Indonesia dan seluruh dunia ini, mudah-mudahan COVID ini lebih meningkatkan kualitas ibadah kita dan kita bisa menghatamkan Al-Quran paling tidak 2 sampai 3 kali. Mengapa? Karena kita dituntut untuk tinggal di rumah saja, ya, untuk tetap ibadah di rumah saja. Jadi kesempatan emas, kesempatan terbaik bagi kita meningkatkan hubungan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mentadabburi ayat-ayatnya, dengan jalan menjalankan segala perintahnya dengan bagus, dengan sungguh-sungguh. Karena mengapa? Jangan sampai puasa tahun ini sama saja dengan puasa-puasa COVID. Silaturahim kita tahun ini saja dengan silaturahim kita sebelum datangnya COVID. Justru ada perubahan. Mudah-mudahan dengan perubahan itu bisa mengantarkan kita bagaimana dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bagaimana kita mengedepankan silaturahim kita ini untuk saling berbagi kepada sama kita manusia, memberi zakat juga dalam COVID ini kan, itu juga sudah segala macamnya. Oleh karena itu, silaturahim ini harus tetap terjalin, harus tetap supaya dalam kehidupan kita menjadi bagus. Kalau tali silaturahim kita ini terputus, maka terputuslah segala apa yang kita cita-citakan di dunia ini. Mengapa? Karena letak dari munculnya persoalan itu karena hubungan silaturahim kita yang kurang. Hubungan silaturahim kita yang bagus. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita ini banyak hal, banyak sesuatu yang bisa saja memutuskan tali silaturahim kita, bisa memutuskan tali persaudaraan kita. Dengan jalan itulah, mari di bulan suci Ramadan ini jangan sampai hal itu muncul yang seperti saya katakan tadi. Apa? Karena di dalam agama kita, di dalam agama Islam dikatakan amat banyak orang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Haus saja dengan lapar. Mengapa? Karena itu tadi. Tadi persaudaraan kita kurang bagus. Kita puasa tapi gosip tetap jalan. Kita puasa tapi suka mencela orang lain. Kita berpuasa tapi suka mencela makanan yang diberikan orang lain. Ini semua hal-hal bisa menghancurkan tali silaturahim. Yang berikut, bahwa pengertian rahim ini, kita ketahui kalau rahim itu berbicara rahim itu, kita sebenarnya berasal dari rahim kita. Tempat yang kokoh. Makanya persaudaraan kita juga ini harus kokoh. Jangan ini persoalan-persoalan. Jangan persaudaraan kita ini hancur, tali silaturahim kita ini hancur hanya karena persoalan-persoalan yang kecil. Ya, makanya di dalam agama kita kan, ya, kalau kita mau tenang, mau hidup dengan baik, mau hidup dengan bagus, maka kita tali silaturahim kita. Di sisi lain dikatakan bahwa kalau kita ingin panjang umur kita, maka perbaiki silaturahim. Tapi kalau juga kita mau pendek umur kita, maka jauhi silaturahim. Yang dikatakan panjang umurnya bukan bahwa umur kita yang sudah ditentukan misalnya 70 tahun, 80 tahun diperpanjang jadi 200 tahun. Bukan. Maksudnya bahwa tali silaturahim kita bagus. Kita sudah lama meninggal. Kita sudah tidak lama ada di dunia ini. Orang masih yang kita bawa, dulu tuh si anu hidup. Orang yang sangat bagus. Orang yang sangat indah dan sebagainya. Itu yang dimaksud dipanjangkan umur kita. Salah disebut-sebut kebaikan kita. Tapi kalau tali silaturahim kita jelek, persaudaraan kita tidak bagus, maka kita tidak akan dikenal orang lain. Olehnya itu, jadikanlah momen suci Ramadan ini bagaimana mempererat tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita, sehingga apa yang saya katakan tadi, termasuk dari pribadi saya, kita bisa itu
sampai kelak kita gilirannya dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satupun kita yang akan tinggal di dunia selama-lamanya. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya perbaiki tali silaturahim. Kemudian itu digunakan kepada saudara atau kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab atau termasuk diwaris atau tidak juga mahram, adalah orang yang tidak dinikahi. Oleh itu, ya, mari momentum bulan suci Ramadan betul kita jadikan sebagai tempat bagaimana memaknai silaturahim itu sesuai dengan agama kita. Yang selanjutnya, makna silaturahim adalah menyambungkan rahim atau lawan dari memutuskan atau meninggal. Nah, jadi menyambungkan silaturahim itu artinya senantiasa kita memperbaiki silaturahim kita, walaupun dengan telepon, dengan Instagram, lewat Zoom dan sebagainya. Tidak ada kita tatap muka langsung ke media sosial kalau hati kita ini ada pada dia. Maksud saya ada pada dia, dia merasa bahwa ketika kita berbicara, dia merasa ada di dekatnya. Ketika kita salam kepada dia, merasa bahwa kita ada di depannya. Sehingga orang itu selalu membutuhkan kita. Kedatangan selalu diharapkan. Maka banyak orang mengatakan, ya, kalau dia datang, kita hanya gelisah. Kalau dia datang hanya membuat berbagai macam persoalan. Oleh karena itu, jangan kita manusia yang bisa menjadi penyejuk hati orang lain, penyejuk hati orang tua kita, istri kita, anak dan semua yang ada di dunia ini. Rahmatan lil alamin. Untuk bisa seperti itu, mari sambungkan terus tali silaturahim kita dengan bagus. Dalam kehidupan kita ini, tidak satupun orang yang merasa tersakiti, tapi semua orang rasa enak manakala kita ada di situ. Semua orang mencari kita manakala kita ada di situ. Nah, ini dia. Kemudian yang berikut, menurut Ibnu Katsir, ya, silaturahim adalah kinayah dari berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan. Mereka bersikap lemah lembut dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Oleh itu, kita melihat kisah Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban dunia ini, membangun umat Islam yang seluruh umat dunia ini kagum sama dia. Mengapa? Karena itu tadi hal persaudaraan yang bagus, silaturahim. Dia ketemu dengan musuhnya, dia tidak membenci. Bisa kita baca di buku, biasa kita tonton di film-film bagaimana Nabi Muhammad itu diperankan sebagai orang yang sangat bijak, sangat santun, dan hormat kepada semua orang lain. Baik tua maupun muda dan sebagainya, tidak bisa tidak bedakan. Bahkan ada kisah, mungkin kita sudah pernah kita dengar cuma saja sedikit, bahwa ketika ada seorang Nasrani yang datang di Nabi saat membuang kotoran, Nabi tidak marah, Nabi tidak jengkel. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi setelah dibersihkan, ya, ke masjid sholat, pulang besok subuh dan dibersihkan lagi. Hari ketiga tidak ada, Nabi mengatakan, oh, datang lagi buang kotoran, mungkin terjadi sesuatu. Ternyata yang buang, singkat cerita, orang yang membuang kotoran ini lagi sakit. Nabi mendatangi silaturahim, dia datang untuk menyambungkan tali persaudaraan. Ketika apa yang dibawa Nabi, mungkin kita katakan Nabi bawa parang, Nabi bawa golok, tidak. Begitu indahnya akhlaknya Nabi, begitu indahnya rasa persaudaraannya Nabi, silaturahimnya Nabi. Dia membawakan makanan dan dibandingkan sakit itu dan disampaikan dengan bahasa yang halus. Dia tidak pernah, karena perilaku Nabi yang bagus seperti itu, maka orang yang sering tadi buang kotoran di tangganya Nabi dan jalan Nabi justru berbalik masuk ke dalam Islam. Mengapa? Indahnya punya Nabi, indah dari Nabi. Oleh karena itu, kita ini sebagai umat Islam, ya, para pendengar sekalian, ya, kita harus
mencontohi sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Kalau kita ingin tali silaturahmi berjalan, saya yakin dan percaya tidak terjadi permusuhan, tidak akan terjadi perkelahian, tidak akan terjadi menteri kala tali silaturahmi kita berjalan. Terjadinya fitnah, terjadinya hal kita tidak inginkan masyarakat karena itu tadi tali rahim kita yang kurang bagus. Oleh itu tali silaturahmi inilah akan bisa membantu, yang akan bisa bawa kita meraih dunia yang bahagia, dan insya Allah kita akan berbahagia di akhirat kemudian. Mengapa? Karena setiap selesai beribadah, di ujung ibadah kita berdoa kepada Allah Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mendoakan kepada semua orang muslim. Jadi kita ini arti bahwa Islam sangat mensilaturahmi. Di dalam salat pun kita mendoakan sebagai kecintaan bahwa silaturahmi kita itu bagus. Kita doakan semua orang. Makanya supaya silaturahmi ini tetap terjalin, maka buang sifat-sifat egois, buang sikap dengki, buang sikap hasad, hasud. Kalau ini buang dari dalam diri kita, insya Allah silaturahmi ini akan berjalan dengan. Yang berikut, sedikit lagi saya singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Ikatan rahim atau kekerabatan. Rahim atau kekerabatan berbeda, yang dekat ada sehingga kerabat yang berhak mendapatkan waris, juga yang tidak. Demikian pula ada yang haram dinikahi dan ada yang haram. Ini saya singkat. Dalam ilmu waris saja ini ya, supaya kita cepat-cepat. Silaturahim kepada kerabat sangat jauh hubungannya atau nasabnya. Jadi dalam Islam ini ya, kita tidak dianjurkan untuk saling membenci, saling menjauhi. Tapi dalam Islam ini kita dianjurkan bagaimana mempererat saudara. Kalau ada satu orang kita benci, kata Nabi, usahakan yang kita benci itu hindari kita benci. Jangan kita benci, karena satu musuh kita sama dengan 1000 musuh kita. Kalau banyak musuh kita berarti silaturahim kita terputus. Apakah lagi di bulan puasa ini, jangan sampai gara-gara putus tali silaturahim kita, puasa kita tidak ada gunanya. Kita sudah capek-capek puasa di siang hari, menahan sejak kita selesai sholat subuh sampai menjelang azan, sampai azan maghrib. Kalau yang kita lakukan hanya yang tidak bagus, maka sia-sia rasanya kita berpuasa. Kalau kita sudah berpuasa seperti itu tapi silaturahim kita tidak bagus, maka tidak ada gunanya puasa kita. Oleh karena itu, menjadi wajiblah kita menjaga silaturahim kita kepada orang tua kita, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk bagaimana mempererat atau bagaimana memperbanyak kepada Allah, supaya kedekatan kita, silaturahim kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Apalagi bulan puasa ini kita dianjurkan bagaimana memperbanyak ibadah kita. Mulai sejak kita bangun, sejak kita tidur sampai kita bangun lagi, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kataan kita, pandangan kita, menjaga ucapan kita, menjaga, sehingga kalau ini sudah, insya Allah tali silaturahim yang bagus. Sebenarnya ya, dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 26, di sana ada tentang urgensi silaturahim itu yang saya sudah jelaskan tadi sedikit. Dan yang bahwa silaturahim ini bisa bagus manakala sifat-sifat kita ini sebagai manusia menjaga. Karena kita ini manusia
lahir ke dunia ini itu dua fungsi. Yang pertama sebagai abdillah, hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifah fil ardi. Semuanya jalan dengan bagus, mana saudara kita bagus. Seorang bisa menjadi akan dicintai rakyatnya, yang akan dicintai jamaahnya kalau dia imam masjid adalah orang yang baik. Seorang yang bagaimana ketika bertemu dengan seorang tersenyum. Bukan seorang imam ketika kita bertemu dia malah membawa sebagai. Nah, banyak akhirnya seperti itu. Begitu diberi Allah Subhanahu, dia sudah sombong. Dia sudah bahwa bukan karena jenis tidak ada peran Allah Subhanahu memberikan rezeki. Ini juga peran saudara kita sehingga kita memandang remeh berarti kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah orang hasil tanpa bantuan dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu karena kehendak Allah SWT. Hanya intinya, mari kita perbaiki dengan mari kita perbaiki saudara kita. Kalau ini sudah rusak, maka susah rasanya membangun di dunia ini. Membangun keluarga, membangun kerjaan, membangun kepada semua manusia. Juga manakala kita sudah tidak menangi lagi orang lain. Nah, ini dulu penjelasan singkat dari saya, nanti lagi saya tambahkan. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum jelas dan harus saya tambahkan sesuai dengan tema hari ini saya sampaikan. Baik, saya kembalikan ke pemandu acara. Baik, terima kasih ya. Tentunya Pak Sudarman tadi kita sudah banyak mendengar. Kemudian kita bisa membangun yang namanya silaturahmi ya Pak Sudarman ya. Meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19, tidak berarti kemudian silaturahmi itu terhenti. Kita masih saling sapa lewat video call atau bisa lewat telepon seperti itu ya. Tapi yang pas mudik dulu ya, itu ya Pak. Kata Pak Jokowi tidak bisa mudik tapi boleh pulang kampung. Maksudnya tinggal gitu. Kalau mudik masih bisa balik lagi. Baik, Pak Sudarman, ini ada beberapa pertanyaan yang juga menjadi interaksi kita. Juga untuk saya masih menantikan juga dari mungkin kode game yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Baik, ada dari Melinda Harmiranti, SMA 1 Maros. Mengenai silaturahmi, kita sekarang berada 22 lagi akan menuju Lebaran Fitri. Nah, di saat momen ini sebagai kadang banyak yang bertanya mengenai pertanyaan sensitif termasuk kepada pasangan-pasangan yang baru. Bagaimana cara menanggapi atau menyikapi seseorang yang bertanya apabila pertanyaan terlalu nah ini apa ya maksudnya ya? Oh, saya bingung ini membahasakannya. Mungkin saya coba membahasakan, semoga tidak salah. Biasanya kan ada pasangan baru ya, tapi kan di tengah pandemi kali ini kan biasanya ada kunjungan ke orang tua kali maksud lebaran begitu. Nah, jangan sampai gara-gara ini menyinggungan begitu. Barangkali gitu maksudnya ya. Semoga itu lah ya. Maksudnya saya tidak ada silaturahmi gitu ya. Betul. Sampai dia tidak datang, mungkin dia sudah benci saya. Ya. Dia tidak suka lagi saya. Dia karena ini pandemi ini. Ya itu harus dipahami. Ada anjuran pemerintah. Ya, sama juga dengan berbagai macam hal yang ya termasuk tadi yang dikatakan pengantin baru banyak karena pandemi ini katanya itu dilarang dulu dekat-dekat. Mungkin maksudnya bukan itu tujuannya itu, bukan itu orang yang mungkin baru mau ketemu dengan kita pada saat itu. Ya. Jadi kalau suami anak saya kira tidak ada masalah. Ya. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu saya kira kalau orang tua kita paham, kita tidak paham, tidak akan ada muncul persoalan karena pemerintah jauh-jauh hari sudah sampaikan kepada kita. Kan ada ketersinggungannya ya, tidak akan mungkin. Iya. Baik, ada Desi Aprilia dan
Ros, apa boleh menjalin silaturahmi atau persahabatan dengan orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau disebut orang kafir? Gitu. Saya kira kalau bersahabat tidak ada batasnya. Iya. Di dalam kita kan ada lakum dinu waliyadin. Untuk kamu agamaku, untuk kamu agamaku. Ya. Sepanjang kita tidak melakukan apa yang dilakukan mereka, tidak ada masalah. Yang penting tidak mengganggu akidah lah ya. Ya, tidak mengganggu akidah ya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang kan apa ya, umur ya. Ya. Jadi semakin bagus dan makin banyak rezeki malah ya. Iya. Dengan pandemi kalau silaturahmi malah kita bisa dapat rezeki karena tetap menjaga silaturahmi. Ada Faiz SMK Negeri 10 Makassar, bagaimana cara menghadapi orang berpikir bahwa kita memutuskan silaturahmi dengan dia karena kita jarang berbicara dengannya. Padahal kita tidak berbicara karena kita tidak. Yang kedua, ini jadi saya curiga ini ada hubungan sebelumnya barangkali ini. Mungkin dia katakan. Bagaimana cara menghadapi orang yang berpikir bahwa kita memutuskan silaturahmi karena kita jarang bicara? Iya. Alasannya karena sebenarnya sudah tidak akrab. Iya. Jadi kerap bicara, jadi waktu tidak bicara. Iya. Artinya sudah putus tali persaudaraan. Bagaimana menghadapi seperti itu? Mungkin ini ya, ambil ini ya, dia dari agama kita mengatakan kita 3 hari saja sudah terputus persaudaraan. Mungkin dasar dari situ. Sehingga bagiannya hanya di dalam kita rahim tadi persaudaraan itu tadi. Jadi berpikir bicara karena mau silaturahmi. Tapi misal maksudnya jangan sudah tidak akrab mau bicara. Masa akrab baru. Pertanyaan keduanya, bagaimana caranya orang memutuskan silaturahmi dengan lagi nih? Bagaimana cara memutuskan silaturahmi kita? Setiap ketemu dia selalu buka. Padahal selalu membantu dia susah. Tapi hebat akhirnya sombong katanya. Iya. Ini kan yang kita mengatakan kacang lupa sama kulitnya. Ya. Nah, misalnya hari ini bantu teman saya setiap hari ketika tidak ada dengan dia begitu meninggalkan saya. Tapi kita kembali kepada darahnya Nabi tadi. Bagaimana kita kembali ini? Pernah tidak Nabi? Justru bersama-sama Nabi kan agama ini. Karena itu tadi Nabi mengatakan karena ada makanya orang jangankan kita bawa saya membantah dengan ilah. Dengan ilah Allah membola kalau akan memberi petunjuk yang benar. Iya. Jadi ini. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan lanjutan ini ya. Saran juga silaturahmi. Jadi kalau jangan ikut buang muka, ganti satu muka susah dibuang. Ada Aziza dari apa kita ingin dengan seseorang karena merasa membawa pengaruh kurang baik bagi kita, harus membuat tersinggung katanya. Sebenarnya menjaga jarak. Ada tanya ini, bagaimana bisa menjaga supaya kita tidak aman dan karena kalau kita
menginginkan bagaimana mempererat hablum minan nas kita hubungan kepada sama. Kalau ini akan saya, kita kan sudah bisa dan penjelasan yang tidak tersinggung. Kalau Allah sudah katakan, kalau anda mau sama kamu karena kamu gini, itu orang. Ya. Tapi kalau mungkin kita berikan yang bagus, saya kira orang menerima. Sepanjang itu tadi dilakukan dengan tidak akan terima. Karena muncul segala macam persoalan ya, orang suka bombong seperti itu, sehingga di dalam kehidupan kita sekali diharapkan muncul seperti saling menjauhi, ya, tidak mau sama dia karena dia nggak ada pengaruh. Di dalam agama kita berpotensi bisa menjadi, kok ada potensi itu bisa menjadi, kita membuat apa bedanya dengan Nabi? Orang muslim kan sehingga bisa hatinya menjadi yang lebih baik. Yang tadi yang Nabi cara memperjuangkan. Iya, bahkan kalau kita ingat atau ceritanya orang yang Rasulullah sendiri yang kita, jadi itu memang bagian silaturahmi juga sebenarnya. Baik, pendengar dan juga ini tidak ada kuis. Ya. Ini dia zoomnya Darman ya. Mungkin baik, silakan bergabung 8664 2886. Baik, kita lanjut lagi Pak Sudarman. Iya. Dari Aziza SMA Negeri 10 Makassar, jika seseorang perempuan memutuskan pertemuan laki dengan Islam melarang pertemanan perempuan laki, apakah itu memangnya larang ya? Setahu saya pertemuan antara laki-laki dan perempuan zaman kita berhalwat, halwat, tidak ada orang lain tidak berdua. Iya, betul. Doaan pantai larut malam. Iya. Melakukan yang telepon dan banyak bertemu kan sudah sampaikan bahwa semakin banyak ya itu semakin penting. Yang dimaksud ini sering menyebutnya pacaran gitu ya. Itu nah lakukan kesia-siaan lah, itu yang penting. Baik ya. Kita tidak teman ya. Pertemanan yang berbahaya itu yang tidak boleh. Betul. Ini bagaimanakah capi teman yang telah silaturahmi? Kalau ada teman yang memutuskan silaturahmi, orang yang adalah orang bukan orang yang begitu. Kalau bagus orang kita ada sayang, kita meminta. Jadi kuncinya bahwa tidak boleh kita memutuskan saudara. Juga tidak boleh memutuskan kepada kita. Ini tadi kita mengerti tidak. Kalau memang kita salah, mengaku salah. Iya. Meskipun kita benar, kita terima. Kita juga mengalahkan karena jadi memang banyak bersabar,
menjadi wartawan itu ya Pak Sudar ya. Iya. Oke, dan Raiska, bagaimana memutuskan silaturahmi demi kebaikan? Yang mana itu memutuskan silaturahmi demi kebaikan? Mestinya kan ada penjelasan juga nih Reska. Seperti apa yang dimaksud dengan memutuskan silaturahmi demi kebaikan. Tapi mungkin kita coba memahami bahwa mungkin biasa ada masa dia bersama-sama berteman dengan itu, begitu mungkin seperti mungkin ya ada mengatakan akan bertemu dengan orang baik, sehingga kalau kita kembali ke agama kita, tidak ada nama, tidak ada Quran, tidak juga hadis yang membolehkan kita untuk orang lain, membolehkan kita untuk membolehkan kita. Tapi itu disuruh bagaimana mempertahankan tali persaudaraan, mempertahankan tali kita sesudah itu sama dengan memperpanjang umur kita. Terkecuali tadi kalau disampaikan seperti itu, mungkin tidak masalahnya kita disampaikan secara sopan. Saya kira soal bukan persaudaraan agak tidak menggunakan ini. Kalau ingin mengajak kita kepada hal-hal yang agama. Kemudian sebagai saudara. Jangan kemudian kami dibenci ikut memberi gitu. Jadi kan apa beda dengan orang SMK Negeri 4 Makassar ya, apa kita menjauhkan orang baru kita. Nah, ini mungkin ya kita kenal aja tuh sudah silaturahmi ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini kali pahami ya bahwa silaturahmi itu mungkin ada yang salah mempersepsikan. Dianggapnya mungkin silaturahmi itu ada hubungan dekat, pertemanan dekat barangkali. Jadi kalau baru kenal itu belum silaturahmi. Iya. Mungkin anak-anak silaturahmi itu akan anggap kalau teman-teman seperti maksudnya. Yang namanya silaturahmi sudah teleponan saja sudah terbangun. Sudah terbangun. Iya, jadi baru kenal itu sudah silaturahmi. Jadi sapa itu juga bagian dari silaturahmi. Paling ringan deh, senyum saja itu sudah membangun silaturahmi, benar ya, Pak Sudarman? Iya, begitu. Betul. Tapi kalau nah itu yang gitu ya. Baik kan kita bersilaturahmi karena sering yang silaturahmi di apa ya dipahami sebuah buat tatap muka lebih ke sapa sepertinya yang ke rumah apalagi Fitri biasanya silaturahmi ke keluarga kan memang ortodok Sudarman ya tempat berhadap-hadapan sebagainya. Tapi yang kemudian yang kalau kami ini masih jalan sebenarnya Sudarman ya ada masih ketemu secara fisik gitu. Sekarang pun sedang ya. Nah, ada itu ada Fitri bertanya bisa membangun saya kenal dengan kita sudah silaturahmi gitu ya. Maksud dengan adik-adik tadi yang sudah bertanya juga bagi sudah terbangun karena kita sudah membangun sebuah komunikasi itu lewat WhatsApp lewat tanya jawab gitu ya. Ada yang lucu karena juga
sudah. Nah, ini COVID kan lebih bahkan Iya. nah, orang bikin makanan buat sendiri. Itu juga kan sendiri dan tidak antar pakai Oh gojek begitu kan. ya. Tapi ada juga usulan, usulan gitu ya. Kayak di aja sebentar. Betul betul. Oke, kali ini SMA Negeri Semar dari Dul kami. Bagaimana kantor satu kami penengah tahu supaya bisa mereka begitu. Iya. Jadi intinya kita bisa mendamaikan orang yang sebetulnya intinya dulu kita tahu apa masalahnya. Ya, jangan ada kerennya ya. Betul, betul. Jadi menyelesaikan masalah dulu pokok masalahnya. Iya, seperti yang berniat baik untuk akan mendamaikan ya, bisa menimbulkan konflik besar dari semestinya. Tentang silaturahmi ini, terima kasih tentunya tetap membangun komunikasi baik dengan teman-temannya meski rindu ya, rindu tidak kesah. Jadi suka bolos sudah akhirnya ya, bagaimana rasanya tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Ini tidak bolos kalau di rumah soalnya. Gitu. Aja seperti itu ya. Cukup lengkap ya Pak Sudah ya. Karena belajar di rumah. Baik. Dan, saya masih menantikan juga misalnya ada yang masih pertanyakan beberapa hal hubungan dengan Rami, dan juga menantikan siapakah gerangan yang akan mendapatkan apa ya, hadiah kuis ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, ini sepertinya sudah di informasi nah kan kita apa sudah menjadi yang jadi keputusan final nih. Iya, sudah mencapai 100% yang didapatkan. Dan dia Muhammad Ayub dari SMA Negeri 1 Sinjai. Jadi Muhammad Ayub ya dari SMA Negeri 1 Sinjai. Ya baik, terima kasih nih Pak Sudarman. Tentunya saya pun adik-adik kita bisa menikmati ternyata itu silaturahmi teman aja itu akan terkali silaturahmi. Pesan kali yang inginkan Pak sudah hubungan dari hari sebenarnya hari kunjung mengunjung. Setelah secara ada yang ingin di yang baik adik-adik kita supaya total baik sebagai penutup saya pertama di dalam kondisi pandemi kita hati kita mengatakan bahwa silaturahmi saya kira tadi sudah kita jelaskan lewat WhatsApp, lewat call dan sebagainya, lewat Zoom itu kita walaupun berada karena kita beberapa hari lagi kita betul-betul bagaimana kita mendekatkan diri kita ke Allah, menjalankan salat di bawah baca Al-Quran di rumah baik sama halnya bulan suci Ramadan yang tahun lalu kita mengaji
sebagai seperti dia mengenai hari ini sedikit sangat justru dalam diri seperti ini kita bagaimana belajar kita dengan sungguh-sungguh sehingga hasil latihan seperti ini akan tidak ada fungsinya menjadi biasa tentunya ya kebersamaan kita ada lewat video conference ya itu umur kita bisa tersenyum tetap senang gitu ya tetap di rumah dan sebenarnya lebih menguntungkan ya karena adik-adik tidak pergi beli baru untuk dibawa ke mana mau dipakai baik saya mana kerja untuk komunikasi dengan profesor mendapatkan dia baik makasih ya untuk saudara luar biasa nunjuk di sana di tanah jarak kita ini jarak kita jauh ya tetapi dengan adanya di sini kita karena bisa komunikasi. Terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum. Ya, penting sekali teman kita tadi di pesantren udara daerah yang akan provinsi akan dengan yang dipaparkan oleh Bapak Fisik kurang dalam aturan kan mungkin teman-teman media sosial juga harus mengakses diri untuk teman banyak. Baik, saya ini tolong denganmu wabarakatuh.
yang bagus gimana? Yang amat ya ada tempat kerja dulu. Kasar dong. Politeknik Pariwisata Negeri Mas membuka pendaftaran mahasiswa tahun 2021 dengan jurusan Hospitality Studi D3 Gizi Kamar, Manajemen Data Hidup Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi dan perjalanan dan juga jurusan kerjaan dengan studi 4 destinasi wisata. Untuk kunjungi Isba.Tekparmatar.cid. Loh, laptop di mana? Daftar Poltek Mata jadi ketik salah jadi